Perbincangan mengejar akuntabilitas seputar keuangan negara. Melintas Sakura. Halo Sobat AKN, masih ada yang ingat dengan saya? Kalau misalkan masih ada yang ingat atau udah pernah nonton video kita, saya pernah jadi narasumber di salah satu episode uji coba podcast Melintas Sakura. Nah, kalau misalkan ada yang penasaran, masih pengen tahu, atau mungkin ada yang ngerasa, ngada-ngada deh, kayaknya nggak pernah jadi narasumber, bisa langsung lihat ke video di atas. Baik Sobat AKN, perkenalkan kembali nama saya Vita Puji Lestari. Kali ini saya akan membajak episode podcast Melintas Sakura edisi spesial. Kenapa ini dibilang edisi spesial? Nah, daripada penasaran, kita ikutin aja yuk podcastnya. Melintas Sakura. Kalau sebelumnya host-hostnya suka memberikan quotes, maka saya nggak mau kalah nih di sini. Saya juga ada satu quotes dari seorang filosof dan juga sastrawan terkenal pada masanya, dan juga mungkin sampai sekarang ya, dari Jalaluddin Rumi, kurang lebih quotes seperti ini. Perpisahan hanya untuk orang-orang yang mencintai dengan matanya. Karena untuk orang-orang yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak pernah ada kata perpisahan. Nah, daripada melo-melo terus dan juga mungkin teman-teman udah penasaran dengan siapa sih narasumbernya, kita sambut aja bersama, berikan tepukan yang meriah kepada Bapak Justiawan Wijaya SOS MAP. Halo Pak Kapus, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini ternyata jadi bintang tamu di Melintas Sakura, tegang dan krinyis-krinyis rasanya. Iya. Gitu Mbak Vita. Iya, jadi kan memang biasanya Bapak kan biasanya jadi host ya. Nah sekarang jadi narasumber, kira-kira lebih deg-degan yang mana nih Pak? Deg-degan jadi narasumber ternyata. Oh gitu, saya juga deg-degan jadi host Pak. Karena biasanya kan di belakang meja, sekarang harus tampil gitu kan Pak ya. Tukar posisi kita ya. Iya, tukar posisi. Luar biasa. Iya. Oke Pak, jadi gini, sebelum kita masuk ke pertanyaan realnya, saya mau disclaimer juga nih Pak. Demi keamanan saya dan juga teman-teman. Jadi karena ini adalah podcast Melintas Sakura edisi spesial Pak, pertanyaannya mungkin agak berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya. Ya Pak, jadi kalau misalkan sebelumnya mungkin dari tim riset, ini kita ada di luar juga kita buka untuk publik seperti itu Pak. Ya, jadi mungkin peran saya di sini minor banget Pak. Saya tuh cuman menyuarakan dan fasilitator gitu Pak ya. Iya. Kayaknya pertanyaannya sadis-sadis. Enggak kok Pak. Jadi gimana Pak? Udah siap? Oh siap. Ya. Silakan aja. Ya, kita mulai ya Pak ya. Mungkin yang pertama nih Pak, dari penampilan dulu, ya kan? Bapak ini kan kami perhatikan, ini kan seperti fashionable, berjiwa muda seperti itu dan casual gitu ya Pak. Nah, bagaimana cara Bapak itu menyesuaikan style Bapak dengan kondisi rambut Bapak yang plontos seksi, kata tim dengan cara berpakaiannya? Dihubungkan dengan plontosnya saya, nggak tahu nih. Dulu padahal saya sama dengan teman-teman yang lain ya, ada rambut juga, lengkap lah artinya ya. Iya. Ada rambut juga, ada ini juga, tapi ya mungkin seiring dengan perjalanan waktu, bukan penuaan dini, tapi menua dengan sendirinya ya. Karena saya di lingkungan anak-anak muda, saya harus mengikuti. Gitu, kalau saya tidak mengikuti gaya saya berpakaian, cara saya berbicara, nanti saya jadi tua sendiri. Itu aja sih Mbak Vita. Karena memang mungkin teman-teman pada kepo ya Pak. Jadi sejak kapan Bapak memutuskan untuk botak? Alasannya itu apa? Katanya bahkan itu permanen apa enggak itu Pak? Ini luar biasa. Jadi kalau sebenarnya botaknya saya ini bukan keputusan, tetapi memang diputuskan. Tuhan memutuskan, Iwan, lu botak ya, gitu. Jadi kalau saya yang memutuskan, saya nggak mau. Saya maunya punya rambut yang bagus, gitu kan. Tapi ini rupanya Tuhan memutuskan dan saya harus mengikuti apa yang menjadi keputusan Tuhan, gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kita nggak ada rambut juga ide lebih cepat masuk mungkin. Kayaknya begitu. Iya mungkin. Kayaknya kalau saya nggak ngebayangin kalau rambut saya gondrong gitu kan, mungkin ide-ide cemerlang agak sulit masuknya gitu kan, mental. Tapi dengan adanya kondisi seperti ini ya tembus saja ide-ide. Kayaknya gitu, Mbak Vita. Seperti itu mungkin Pak. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang ide nih, kita semua tahu kalau misalkan Bapak merupakan orang yang ada di balik tergagasnya podcast Melintas Sakura dan juga Beranda nih Pak. Kira-kira sebenarnya bagaimana ide awal dan juga tujuan dari kedua program ini Pak? Oke, ide awalnya sebenarnya singkat ya. Ide awalnya itu kalau digambarkan secara umum, saya hanya ingin apa yang menjadi karya teman-teman di PKKN ini dan khususnya di BKD itu bisa tersiar
tersiar tetapi dalam bentuk yang sangat berbeda. Karena penyampaian pesan melalui sarana komunikasi ini banyak ragam dan banyak tipenya. Saya hanya mengikuti perkembangan dunia komunikasi. Kalau sekarang trennya adalah YouTube, ya saya coba buat seperti itu. Dan ternyata syukur alhamdulillah berhasil. Pesan-pesan yang disampaikan itu mengena dan antusias masyarakat untuk melihat Melintas Sakura. Dan tadinya saya berpikir bahwa orang jangan sarapan pagi sebelum menonton Melintas Sakura. Oh gitu. Seperti itu. Iya. Jadi kalau misalkan sampai sekarang Bapak nilai itu tujuannya sudah tercapai atau belum ya Pak? Sejauh ini sudah tercapai tetapi belum maksimal. Sejauh ini sudah tercapai tetapi belum maksimal. Kenapa tercapainya? Ya pesan-pesan hasil karya teman-teman dalam bentuk kajian bisa disisipkan di Melintas Sakura, karena semakin kesini orang sudah semakin jenuh untuk melihat hal-hal yang tertulis. Tetapi kalau kita menyampaikannya dalam bentuk komunikasi yang aktif seperti ini, saya rasa orang lebih menarik. Kita bermainnya tidak hanya di visual tapi audio juga, jadi bisa di mana aja bisa dengar ya Pak ya. Kalau misalkan kita kan tahu kalau misalkan bahan-bahan atau substansi di PKKN sendiri agak berat nih Pak. Sebenarnya target audiensnya itu siapa ya Pak? Ya, memang materi-materi yang di PKKN itu tidak semua orang mungkin mampu bisa dengan cepat mencerna. Tetapi orang akan lebih mudah mencerna kalau kita kemas menjadi satu pesan yang komunikatif, pesan yang berbeda dari bentuk yang lain. Dan ternyata sejauh atau selama adanya Melintas Sakura, masyarakat juga bisa memahami. Karena saya berbicara dengan beberapa kolega saya, mereka bilang, wih ini Bang ternyata pesan yang di Melintas Sakura maksudnya ini ya. Nah, akhirnya mereka bisa memahami. Itu contoh kecil. Nah, masih berbicara terkait dengan Melintas Sakura Pak. Nah, mumpung ada Bapak di sini selaku penggagas, kita akan kupas sedikit. Mengapa akhirnya Bapak sendiri yang menjadi host di Melintas Sakura ini? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa saya tidak menyerahkan host ini kepada teman-teman yang masih relatif lebih muda? Saya melihat ada bentuk tanggung jawab di situ. Saya selaku kepala pusat PKKN merasa perlu bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakan apa yang ingin kita capai. Karena saya juga pasti punya target pekerjaan, saya juga punya kewajiban untuk bukan hanya mengawasi tapi menjalankan kewajiban saya, dan itu salah satu caranya. Saya pikir kalau saya serahkan kepada yang muda-muda, nanti saya mau ngapain? Saya nggak ada kerjaan nantinya, kan gitu. Jadi maksud saya kenapa hostnya Melintas Sakura, penggagasnya saya, lalu hostnya saya juga, ya tidak lain dan tidak bukan, maksudnya supaya saya mampu dan bisa melaksanakan tugas serta kewajiban saya. Jadi bukan tidak percaya seperti itu enggak ya Pak ya? Wah, saya percaya teman-teman di PKKN ini luar biasa ya. Saya beberapa tahun berkarir, hampir 25 tahun saya berkarir di DPR, saya masuk ke PKKN ini saya menemukan dunia yang sangat berbeda. Dunia sangat berbeda, dunia yang bisa membuat saya belajar dan banyak belajar. Nah, mungkin kan Bapak juga tidak selamanya ada di Puskaji AKN ini kan Pak ya. Nanti kalau misalkan seperti itu, kira-kira siapa yang menjadi host atau kualifikasi seperti apa nih yang diperlukan untuk menjadi host? Karena kan memang kebetulan kami juga tidak ada yang punya background untuk seperti ini ya Pak. Iya. Kalau kriterianya ya yang pasti dia mampu berbahasa Indonesia dengan baik. Dia juga harus familiar dengan kamera, dia juga harus bisa bertutur, berkata yang baik, kemudian juga memahami dan mengetahui bidang pekerjaannya. Kalau kriterianya saya rasa memang ini agak saya tidak merasa kalau misalnya harus ada pergantian host, hostnya harus di atas saya, enggak. Yang penting informasinya bisa mengalir dan semuanya terencana dengan baik, karena tidak gampang untuk menjadi host sebuah acara komunikasi digital seperti ini, gitu. Banget Pak. Iya susah, ngerasain ya. Apalagi perdana Pak. Oh. Mungkin yang nggak perdana aja juga masih ada, kan masih ada ya. Oke, iya. Nah, kenapa sih Pak durasi Melintas Sakura ini rata-rata 1 jam? Bukankah mungkin akan lebih menarik kalau dibikin lebih singkat atau seperti apa gitu Pak? Ya, awalnya memang saya mencoba membuat bahkan hanya 15 menit. Hanya 15 menit. Kemudian saya coba setengah jam ya.
Tetapi dari sejak awal Melintas Sakura ini lahir dan terbit, ya ternyata antusias dari tamunya juga atau bintang tamunya, saya agak sulit membatasi kalau setengah jam, sementara bahasannya masih terus. Bahkan kalau saya tidak salah, ada episode Melintas Sakura ini yang durasinya hampir 1,5 jam. Itu karena apa? Satu, saya agak kesulitan untuk meng-cut ya, karena informasi yang disampaikan oleh narasumber ini lagi penting-pentingnya, nggak mungkin seperti itu. Nah, mungkin ke depan nanti bisa saja dipersingkat, tetapi faktor penyampaian informasi ini harus akurat dan harus tidak terpotong. Jadi agak sulit. Kalau kita batasi 1 jam, saya yakin seyakin-yakinnya bisa akan kurang dari 1 jam atau lebih dari 1 jam. Gitu. Idealnya memang sekitar setengah jam lah. Jadi gitu. memang nggak bisa di-cut Pak ya, nggak bisa kayak ada tunggu part 2-nya. Agak sulit gitu, karena mendatangkan narasumber di Melintas Sakura ini agak-agak kita perlu effort yang lebih ya gitu untuk ngatur waktunya, kita ngatur jadwalnya gitu. Nah mungkin orang-orang di luar sini penasaran Pak, sebenarnya kan ini kan pusat kajian nih, studionya itu di mana? Ya kan, siapa yang ngerjain nih? Analis gitu kan, terus apa juga vendornya, siapa gitu Pak? Luar biasa, jadi studionya memang saya tidak punya studio khusus untuk Melintas Sakura, tetapi dengan kreativitas sedikit maka ruang rapat yang biasa kita gunakan itu saya sulap menjadi ruang Melintas Sakura. Dan dengan teknologi yang canggih saat ini, rapat itu nggak perlu lagi menggunakan ruangan. Kita dimanapun bisa rapat gitu. Kita bisa mobilitas kita bisa tinggi, terus pekerjaan kita juga bisa yang lain-lain bisa ke-handle. Jadi kalau ruang rapat konvensional ada meja panjang, ada mikrofon, udah kayaknya udah nggak ini lagi ya. Kalau buat saya makanya ruangnya Melintas Sakura ini ya saya buat dari ruang rapat. Dan kalau ditanya siapa sih Pak, apakah ada vendor? Sama sekali tidak ada vendor, ya nggak ada vendor sama sekali. Dan kemudian siapa krunya? Krunya adalah anak-anak muda tadi yang memang saya seyakin-yakinnya anak-anak muda di PKKN ini luar biasa, kemampuannya luar biasa gitu. Kalau untuk teknologi digital saya sudah membuktikan ya teman-teman di PKKN ini sanggup dan mampu. Gitu. Luar biasa Pak. Jadi benar ya kalau misalkan logo, bumpernya, editingnya semua yang mengerjakan adalah teman-teman analis. Semua teman-teman analis dan murni hasil karya anak PKKN. Itu ada pelatihannya nggak sih Pak? Nggak ada. Nggak ada, belajar sendiri. Mereka mungkin masuk ke PKKN sudah dibekali dengan ilmu atau pengetahuan sebelumnya. Jadi saya hanya tinggal mengasah sedikit, memberikan arahan sedikit, dan akhirnya ya apa yang kita lihat selama ini. Sudah ada berapa episode Melintas Sakura, dan so far so good. Luar biasa Pak. Jadi mungkin ini kayak yang jadi pertanyaan besar sih. Kita kan tahu bahwa Puskaja KN ini merupakan unit tempat lahirnya Branda dan juga podcast Melintas Sakura. Nah, tapi ke depan nih kita dihadapkan pada reorganisasi PKAKN menjadi PA3KN. Nah, Melintas Sakura dan juga Branda apakah akan dimatikan ini? Ya, reorganisasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, ya. Kalau organisasi itu tumbuh dan berkembang, ini tidak bisa dihindarkan juga. Makanya ada kalau nggak salah surat keputusan Sekjen nomor 3 tahun 2023 mengenai perubahan struktur. Kalau nanti ada perubahan struktur, ya mungkin teman-teman Sobat AKN sudah tahu bahwa akan ada perubahan struktur, dan makanya kita namanya sekarang PA3KN gitu. Tapi tetap kita menyapa dengan Sobat AKN. Nah, harusnya Melintas Sakura harus tetap ada. Tetapi sekali lagi, apakah taste-nya sama atau tidak, saya tidak menjamin ya, karena masing-masing pimpinan punya kebijakan yang berbeda. Kalau nanti misalnya kepala pusatnya ganti, ya saya nggak tahu lagi seperti apa gitu. Kalau saya kan pola pikirnya pada saat itu adalah saya harus bisa dan mampu menyuarakan apa yang menjadi kajian dari teman-teman di PKKN. Kalau ditanya Pak, apa Melintas Sakura akan dimatikan? Bisa iya dan bisa tidak. Bisa iya dan bisa tidak. Karena apa?
Karena masing-masing pimpinan punya kebijakan yang berbeda. Kalau saya sebagai penggagas dan saya tidak lagi di PKKN nantinya akan saya matikan. Ya, karena harus ada sesuatu dimatikan dulu baru dilahirkan kembali. Supaya apa? Supaya ide-idenya itu tetap sama tetapi memiliki variasi dan warna yang berbeda gitu. Mungkin nanti dengan adanya Melintas Sakura versi baru ini akan lebih berkarya, bukan berkarya, akan lebih berwarna gitu. Dan saya mau Melintas Sakura kan harus berwarna dong. Harus berwarna, tumbuh kembangnya juga harus selalu senantiasa mengikuti perkembangan informasi dan teknologi informasi gitu. Sebenarnya sayang kalau Melintas Sakura dilahirkan lalu dimatikan ini bukan sesuatu keinginan juga. Tetapi kalau mau dimatikan sebentar, dimatikan sesaat, oke. Tetapi harus bangkit lagi sebagai bayi yang baru lahir dengan suasana, nuansa yang berbeda. Dan harus lebih bagus dari Melintas Sakura sebelumnya. Gitu. Sedih ya kalau Melintas Sakura harus dimatikan ya. Nggak tahu Sobat AKN nih, setuju nggak Sobat AKN nih untuk kalau Melintas Sakura dimatikan. Tapi saya selaku penggagas Melintas Sakura merasa ini adalah sesuatu yang harus dikembangkan bukan hanya di unit PKKN. Dengan kemajuan teknologi 4.0, maka teknologi digital adalah keniscayaan yang memang harus kita ikuti. Gitu. Baik Pak. Nanti Mbak Vita jadi hostnya lah. Aduh, diimpor gitu Pak? Diimpor. Nah, ini mungkin berkaitan ya Pak dengan tadi kabarnya Melintas Sakura dan Beranda ini sudah mendaftarkan hakinya ya Pak ya? Kira-kira prosesnya sudah sampai mana ya Pak? Ya, waktu itu saya panggil produsernya Melintas Sakura karena Sobat AKN, dimanapun Sobat AKN menyaksikan edisi spesial ini, kita Melintas Sakura ini walaupun adalah kegiatan dari satu pusat, tetapi kita buat seprofesional mungkin. Ada bidang tekniknya, ada bidang risetnya, ada produser, ada co-produser. Saya pernah menugaskan produser untuk mempatenkan nama Melintas Sakura dan Beranda. Pada saat itu bahkan sudah ada komunikasi dengan kementerian yang menangani masalah hak paten. Tetapi kemudian karena berbagai kendala dan hambatan, sebenarnya bukan hambatan atau bukan kendala, tetapi karena kesibukan saya yang lain juga, ada beberapa syarat yang sampai sekarang belum dipenuhi dan prosesnya kalau nggak salah pending. Kita secara komunikasi sudah komunikasi juga dengan kolega saya di kementerian yang menangani hal tersebut. Iya. Gitu. Kira-kira siapa sebenarnya pemegang hak ciptanya itu Pak? Hak ciptanya kalau boleh dikatakan adalah teman-teman semua. Teman-teman yang membantu melaksanakan kegiatan dari A sampai Z, tetapi memang saya tidak mengklaim saya sebagai pencipta. Karena nama Melintas Sakura ini pada saat itu saya share ke teman-teman, ayo kita cari nama yang pas untuk program podcast kita. Melintas Sakura adalah gabungan dari dua orang yang mengirimkan nama, jadi usulan. Melintasnya dari si A, Sakuranya dari si B. Saya gabung, jadilah Melintas Sakura. Dan kalau kepanjangannya itu memang saya yang bukan menemukan, tetapi saya melihat Melintas Sakura mengejar akuntabilitas seputar keuangan negara. Saya yang memiliki ide tersebut. Tetapi kalau namanya adalah gabungan dari dua orang yang mengusulkan. Satu mengusulkan Melintas, kalau nggak salah ya, saya lupa. Satu lagi ada Sakuranya, jadi saya gabung aja jadi Melintas Sakura dan ini luar biasa perjalanan seperti itu. Nah nanti kalau misalkan memang sudah selesai hakinya, terus program ini berlanjut, entah seperti apa nanti kelanjutannya, apakah kedepannya akan bisa jadi masalah hukum atau seperti apa Pak? Ya, waktu itu idenya muncul karena Melintas Sakura ini berada di bawah Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Saya nggak mau kerja keras teman-teman yang katakan dalam arti tanda kutip sudah menciptakan Melintas Sakura, lalu ada Melintas Sakura tandingan. Gitu.
Tetapi sebenarnya jejak digital sudah membuktikan siapa yang lebih dulu menggunakan nama Melintas Sakura. Jadi harusnya sih tidak perlu ada kekhawatiran. Harusnya tidak ada kekhawatiran dan ini juga bukan mungkin Mbak Vita harus memahami bahwa Melintas Sakura ini tidak ada core bisnisnya di situ, nggak ada. The one and only kita hanya ingin menyebarluaskan apa yang menjadi tugas kita di sini. Gitu. Baik Pak. Ini selanjutnya mungkin berkaitan dengan reorganisasi nih Pak. Ya. Berdasarkan Persekdi nomor 3 tahun 2023 itu menjelaskan bahwa Puskaja KN dengan PKA akan dilebur menjadi satu pusat baru yang disebut PA3KN tadi. Pertanyaannya, walaupun misalkan peraturan peleburan itu sudah ada, namun pada pelaksanaannya itu penggabungan belum dilakukan, tapi kenapa Puskaja KN ini sudah melakukan perubahan nama di sosmednya PA3KN, sudah ada koordinasi juga untuk membuat logo dan sebagainya, itu bagaimana Pak? Ya, memang dampak dari perubahan organisasi sebagaimana dituangkan dalam peraturan Sekjen nomor 3 tahun 2003, salah satunya adalah perubahan nomenklatur unit ini atau pusat dari PKKN. Kebetulan saya dengan kolega saya di Kapus PKA Pak Helmijar, kita membentuk satu tim, ada tim perumus. Tim perumus inilah merumuskan nama apa sih namanya gitu kan. Apa namanya, karena waktu itu kami mendapat informasi dari salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal, nanti namanya Puslinggar. Wah, Puslinggar saya dengan Pak Helmi terus terang aja nggak setuju dengan nama Puslinggar gitu. Puslinggar kalau dalam saya dengan Pak Helmi mungkin berpendapat Puslinggar tidak menunjukkan tidak bisa menjual lah gitu kan. Karena kurang pas. Akhirnya saya dengan kolega saya tersebut membentuk satu tim perumus yang merumuskan nama PA3KN. Usulan nama PA3KN ini dengan surat resmi sudah kami sampaikan kepada organisasi Ortala ya, dan mungkin sedang ada pengkajian apakah namanya Puslinggar, PA3KN atau Puskaji Anggaran kalau nggak salah. Puskaji Anggaran atau apa, saya nggak tahu ya. Tetapi yang jelas pengusulan dari dua yang dilebur ini adalah PA3KN. Nanti kalau diputuskannya apa, ya saya serahkan kepada pimpinan Sekretariat Jenderal namanya apa. Baik Pak, mungkin kembali lagi ke sosmed nih Pak. Sebenarnya kan Bapak sangat concern nih kan dengan sosial media. Jadi sebenarnya menurut Bapak sepenting apa sih pengelolaan sosial media bagi satu instansi atau lembaga atau unit? Wow, ini luar biasa nih ya. Luar biasanya apa? Karena dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, maka kita harus berlomba. Kita berlomba untuk cepat menyebarluaskan apa yang kita punya, apa yang kita ketahui kepada masyarakat. Sosmed tidak bisa lagi dibantah. Ini adalah suatu keniscayaan di mana mau tidak mau kita harus meleburkan diri ke dalam kegiatan sosmed. Ya, saya pernah mengalami satu peristiwa di mana pada saat itu PKKN mengunjungi satu daerah ya. Ternyata selesai acara kita belum menyebarkan informasi, dari yang kita kunjungi sudah duluan. Pada saat itu saya malu sebenarnya. Kok kita yang dari pusat ini malah kalah gitu. Mereka di sosmednya sudah ada, kita belum. Akhirnya saya berinisiatif, wah ini harus kita main cepat juga. Gitu. Jangan sampai kita kalah dengan satu daerah. Kita berkunjung ke sana, mereka lebih dulu, kita boro-boro. Makanya sejak saat itu saya kembangkan sosmed kita, seluruh sos digital kita mulai dari Facebook, IG, lalu kemudian YouTube sampai Melintas Sakura dan Beranda, kita main cepat di sana gitu. Karena dalam kegiatan sosmed, kecepatan dan ketepatan adalah nomor satu ya harus. Kira-kira seperti apa ya Pak seharusnya platform media sosial itu dikelola, terutama mungkin platform media sosial instansi, apa seperti yang tadi sudah dijelaskan? Ya, salah satu kunci keberhasilan media sosial ini adalah kecepatan dan ketepatan. Kalau dikelolanya lamban, ya misalnya gini ya, misalnya kita punya satu informasi di hari Senin, tapi kita baru siarkannya di hari Jumat, itu berita basi namanya.
Sementara ya media sosial di era teknologi 4.0 saat ini, kalau bisa hari Senin jam 1 siang kita dapat informasi, maka jam 1 siang lewat 1 menit berita itu sudah harus ditayangkan. Jadi nggak ada lagi berita basi. Kalau berita basi buat apa gitu, kita baca novel aja gitu. Kalau novel kan jauh ya ke belakang gitu, cerita masa lalu misalnya. Tapi kalau berita digital, berita medsos harus cepat gitu. Kalau nggak cepat, jangan coba-coba kalian bermain di medsos gitu. Cepat tapi akurat juga ya Pak Cepat, ya. akurat dan tepat. Karena apa? Kalau nggak cepat, nggak akurat, ini netizen ini kan luar biasa nih. Netizen ini lebih kejam daripada ibu tiri Iya. kan. Media sosial kan daya jangkaunya luas sekali. Betul. Netizen itu nanti protes. Ah, lu berita basi buat apa lu tayangkan? Kan kayak gitu. Iya. Gitu. Baik Ya. Pak, mungkin di sini kayaknya banyak yang teman-teman nih banyak yang jadi pemerhati Bapak nih. Katanya Bapak ini dikenal cukup aktif di media sosial, terutama story WhatsApp katanya Pak. Bisa dijelaskan Pak alasan Bapak suka membuat story WhatsApp ini seperti apa? Saya pernah. Jadi sebenarnya saya pernah menulis di status WhatsApp saya. Ya, kayaknya orang sudah kecanduan dan orang sudah sakit. Untuk sakit dalam arti tanda kutip dan candu juga jadi tanda kutip. Jadi kalau nggak nulis status WhatsApp sehari, kayaknya ada something wrong, ada something lost ya, ada sesuatu yang hilang. Saya pernah nulis itu di status WhatsApp saya. Sebenarnya status WhatsApp itu kadang-kadang hanya ingin hanya ingin check sound ya. Saya lempar satu kasus misalnya. Nanti ada aja yang japri, yang kepo gitu kan. Ada yang nanya ini, di situ seninya. Tetapi seni yang saya dalami dalam masalah status WhatsApp, ternyata ada pengintip status WhatsApp yang terselubung. Saya paling nggak suka, mohon maaf ya Sobat AKN, saya paling nggak suka bagi orang yang mematikan centang biru. Ya. Mereka orang yang tidak bertanggung jawab mematikan centang biru. Ngintip status, gitu kan, mau ngintip tapi nggak mau ketahuan, gengsi, kan kayak gitu. Tapi kadang-kadang mereka terjebak juga dengan situasi. Mereka tidak mengintip status saya, nggak kelihatan, ya. Tapi tahu-tahu ngasih komen ke saya, gitu. Oh, ketawanya di situ. Nah, kan ketahuan di situ, bro. Ini statusnya di replay gitu kan, di ini. Artinya kan, oh, lu ternyata ngintip status gue, jadi seperti itu. Jadi Sobat AKN, teman-teman semua, status WhatsApp itu kadang-kadang bukan merupakan cerminan diri. Saya hanya melempar aja melempar masalah gitu kan. Saya cek sound nih. Siapa kira-kira yang menangkap bola dari saya, yang menangkap suara dari saya. Ternyata dari teman-teman banyak juga yang suka ngintipin status WhatsApp saya. Kadang-kadang ngomel ya. Ya. Oke, gitu. Baik Pak, kita mungkin serius lagi nih Pak. Ya. Apakah Bapak pernah menyadari bahwa ketika teman-teman mengelola sosmed, itu akan mengurangi waktu mereka untuk membuat kajian atau analisis seperti itu Pak? Ya, bagus pertanyaannya. Saya sangat menyadari. Karena apa? Untuk mengelola sosmed, kayak misalnya kita tapping untuk Melintas Sakura ini. Dari mulai persiapan, dari mulai pelaksanaan, sampai pada ending, sampai editing itu, banyak sekali waktu teman-teman yang tersita. Saya memahami dan untuk itu melalui forum ini saya minta maaf kepada seluruh teman-teman di Puskaji AKN kalau waktu kalian untuk mengkaji, membuat brief, membuat catatan singkat dan lain sebagainya agak mundur-mundur waktunya. Tetapi saya juga nggak mau kehilangan momen kita menyebarluaskan informasi gitu. Kalau kajian menurut saya bisa kita mundurin 2-3 hari. Tapi kalau berita mundur 2 atau 3 hari, basi. Nggak ada lagi orang yang mau nonton. Nggak ada lagi orang yang mau ini. Seperti itulah Mbak Vita. Alasannya Pak. Ya, seperti itu. Jadi mungkin selain disibukkan dengan tadi pengembangan sosial media, akhir-akhir ini kan kita suka juga buat kegiatan kebersamaan, outdoor seperti itu Pak. Nah itu juga case-nya sama seperti yang tadi, gimana itu Pak? Memang saya memahami bahwa semenjak saya duduk di PKAKN ini banyak sekali kegiatan outdoor. Karena apa? Menurut ilmu pengetahuan, aktivitas otak kiri dan kanan ini harus seimbang. Kalau kiri aja yang digunakan atau kanan aja yang digunakan, nanti bisa berakibat pada satu kejenuhan, ya. Lalu kemudian juga ketidakpercayaan diri. Makanya
saya menggunakan kesempatan itu untuk mengajak teman-teman di Puskaji AKN secara bersama-sama menggunakan otak kiri dan kanan. Kita main sambil bekerja, kita main sambil belajar. Gitu. Jadi kalau banyak kegiatan outdoor yang kita laksanakan di Puskaji AKN ini kan juga pelatihan-pelatihan. Ada bentuk kerjasama, ada bentuk tanggung jawab di situ, gitu kan. Dan kalau nggak salah terakhir kita juga ada belajar membaca peta, menemukan sesuatu, itu untuk pengembangan kualitas diri ya. Dan juga karena teman-teman tugasnya ini berpikir membuat kajian, maka saya harapkan itu bisa memperkaya hasanah pemikiran. Gitu. Kadang mungkin otak juga butuh di riset ya Pak ya? Oh iya, harus gitu. Jangan kita melulu fokus sama satu masalah aja, nanti jenuh juga gitu. Harus di riset. Ini bahasa yang luar biasa dari hostnya ya. Jadi otak kita perlu di riset. Iya Pak. Jadi kita kan sebenarnya punya beberapa produk, ada kajian, brief, paper, ada juga ringkasan. Nah menurut Bapak sudah cukup belum sih produk-produk tersebut memberikan dukungan keahlian ke Bapak Ibu anggota? Atau mungkin Bapak ada satu inovasi atau cara lain untuk meningkatkan dukungan tersebut? Kalau dari produk atau outputnya dari Puskaji AKN di bawah Badan Keahlian, saya rasa itu sudah cukup dan sudah mumpuni. Hal ini juga terbukti beberapa kali Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat melalui alat ungkapan Dewan meminta kajian kita. Ya, kalau kemudian pertanyaannya apakah perlu dikembangkan? Dikembangkannya dalam bentuk penyebarluasannya aja. Dikembangkan dalam bentuk penyebarluasannya aja karena di dalam kajian dan brief yang kita buat kita tetap harus objektif. Nggak boleh kita ngelantur ke sana kemari, tetapi kita harus objektif sesuai dengan pakemnya yang ada dan juga sesuai dengan data yang kita peroleh. Kalau harus inovasi yang lain ya bagaimana caranya supaya kita mampu menyebarluaskan ini kepada semua orang dalam hitungan yang sangat cepat. Seperti itu. Nah, kita kan mungkin cukup aktif untuk tadi menyebarluaskan produk kita melalui platform media sosial. Nah, Bapak pernah nggak sih dapat selentingan yang menyindir apa yang dilakukan PKKN terkait dengan sosmednya ini, Pak? Karena kan perkembangan sosmed kita memang bisa dikatakan sudah cukup pesat ya, Pak? Bahasa kasar saya go to hell dengan yang merasa yang menyindir, yang merasa ini P3AKN atau PAKN ngapain sih demikian pesatnya memajukan sosmed sampai membuat beranda, sampai membuat melintas sakura buat saya. Bagi mereka-mereka yang merasa menyindir, ya go to hell aja kalian gitu kan. Karena apa? Prinsipnya ya kalau kita mau maju kita harus mengikuti perkembangan. Ya perkembangan salah satunya, come on, ayolah ini udah kita harus gunakan teknologi 4.0, kita harus cepat, kita harus segera, harus cepat, tepat dan lain sebagainya. Jadi kalau mereka menyinyir, sebenarnya bukan menyinyir ya. Kalau menurut saya mereka ngiri dan karena nggak bisa. Loh kok itu PKAKN bisa ya demikian pesatnya medsosnya. Sementara yang lain nggak, karena apa? Tuntutan dari parlemen modern adalah dan sebagaimana arahan dari Pak Sekjen kita harus meningkatkan digitalisasi. Digitalisasi sekali lagi adalah suatu keniscayaan yang tidak boleh kita kesampingkan. Kita berlomba di digitalisasi. Jadi kalau orang, ngapain sih tuh majuin sosmednya, ngapain, go to hell aja lu, ngapain ke laut aja sana gitu. Jadi responnya maju terus ya Pak ya? Maju terus, pantang mundur dengan bambu runcing terhunus. Luar biasa. Nah ini juga Pak, kayak link Bapak kan diketahui memiliki banyak teman dan juga sahabat di luar lingkup dari Sekjen ini. Dan beberapa kali juga beliau-beliau ini kita hadirkan di podcast Melintas Sakura ya kan Pak? Kira-kira gimana ya Pak? Bapak bisa punya banyak kenalan seperti itu, ceritanya gimana? Ya, kalau teman-teman nanti sudah melampaui masa kerja yang lumayan, maka akan bisa memahami bahwa link atau jaringan ini sangat perlu, ya sangat perlu. Jaringan-jaringan saya ini saya peroleh karena saya mengikuti jenjang pendidikan kedinasan dari mulai PIM 4, PIM 3, PIM 2, PIM 1 ya sampai untuk jenjang kedinasan buat saya pribadi tidak ada lagi jenjang kedinasan yang harus saya ikuti. Saya sudah final, sudah sampai ke jenjang kedinasan PIM 1 dan teman-teman saya yang di PIM 1 ini sudah menduduki jabatan yang sangat strategis.
sudah sebagian besar ada dirjen, ada sekjen, lalu kemudian ada kepala ini, kepala itu, dan tujuan atau hasil atau manfaat dari sekolah kedinasan salah satunya adalah kita bisa membentuk jaringan. Tetapi semuanya kembali berpulang bagaimana kita mampu memanage hubungan persahabatan kita dengan teman kita. Gitu. Jadi Pak, ketika tadi kan banyak teman-teman Bapak yang diundang, kita juga mengundang anggota DPR juga. Itu kira-kira apa kesulitan ketika kita mengundang anggota DPR misalnya? Yang utama adalah jadwal waktu. Saya agak kesulitan dan mungkin teman-teman di tim riset, lalu produser, co-produser ini agak kesulitan untuk waktunya. Karena beberapa kali saya juga mengundang narasumber, waktunya tidak pas. Sementara kita sudah agendakan. Prinsip sih hanya waktu aja ya. Dan saya yakin seluruh narasumber yang kita undang di Melintas Sakura, mereka berkenan, cuma kadang-kadang kendala waktu. Gitu, kendala waktu aja. Masalahnya itu aja. Itu. Atau ada juga satu ya, ada juga tapi kalau mungkin ada, saya tidak dapat disebutkan siapa gitu ya, tapi ada beberapa narasumber yang takut diundang ke Melintas Sakura. Beneran ini, jadi Melintas Sakura, saya dalam forum yang ada saat ini di edisi spesial saya sampaikan bahwa jangan takut untuk tampil di Melintas Sakura, karena saya jelaskan. Pertanyaannya kita kasih sebelumnya, lalu kalau memang ada yang tidak sesuai, pada saat taping kita ada proses editing, lalu pada saat kita mau upload, ya kita juga minta persetujuan dari narasumber. Kalau narasumbernya tidak mengizinkan, jangan deh, jangan ditayangkan Pak Iwan, saya takut, saya khawatir, oke nggak ada masalah gitu. Jadi Melintas Sakura tidak ada satu tujuan bisnis, tidak ada satu tujuan yang akan mengganggu dari sisi kehidupan pribadi seperti itu. Jadi buat saya Mbak Vita, mungkin kalau nanti Mbak Vita jadi host di Melintas Sakura bisa disampaikan Melintas Sakura tidak perlu ditakuti gitu, karena kita profesional, Untuk tayang aja kita minta approval dari narasumber kok. Itu Bapak Ibu, kita sudah melalui proses editing, apakah boleh kita tayangkan? Kalau narasumber tersebut mengatakan silakan Pak Iwan tayang, kita baru tayang. Jadi nggak usah ada yang takut atau ragu untuk tampil di Melintas Sakura, ya gitu Mbak Vita. Baik Pak. Nah podcast dari satu instansi, terutama instansi pemerintahan ini Pak, mungkin bisa dikatakan sulit untuk mendapatkan viewer ya Pak. Karena mungkin ya topiknya tidak seumum seperti yang biasanya, betul. Atau apa ya targetnya itu yang tidak seluas hal yang lain. Tapi dalam pandangan Bapak, bagaimana cara untuk membuat podcast ini bisa menarik lebih banyak viewer? Ya. Orang sekarang kan sudah pintar, sudah cerdas ya. Para pengguna medsos ini pintar semuanya, cerdas semuanya. Jadi mereka juga bisa menentukan mana yang akan gua sukai, mana yang akan tidak gua sukai. Itu yang utama. Nah, prinsipnya adalah ya kita tidak kita tidak mengejar subscriber atau apa gitu, tapi yang kita kejar adalah kita tayangkan aja, kita sudah melaksanakan tugas kita untuk menyebarluaskan informasi. Nah, kalau kemudian bagaimana cara supaya viewernya nambah banyak, memang agak sulit untuk instansi atau institusi pemerintahan ya. Kita tetap dibatasi atau dipatoki oleh hal-hal yang sifatnya satu harus sesuai dengan SOP pekerjaan kita, kedua tidak melanggar peraturan dan ketentuan gitu. Kalau saya membuat podcast yang nyeleneh yang apa, nanti kan di belakang saya adalah nama besar badan keahlian gitu. Bisa aja saya buat yang agak nyeleneh, yang agak konyol, yang agak ini, tapi orang akan melihat loh kok begini amat ya, kok nggak punya wibawa sama sekali podcastnya. Nah itu, jadi bukan tidak bisa, tetapi kita harus membatasi kita berada di mana, posisi kita di mana, gitu. Ya. Gitu. Baik Pak, menarik sekali perbincangan kita dari tadi. Mungkin kayaknya Sobat AKN sudah ada haus Pak. Oh, iya. Mungkin kita akan break dulu supaya Sobat AKN semuanya bisa minum terlebih dahulu. Melintas Sakura. Gimana Sobat AKN, udah nggak haus lagi kan? Tapi kayaknya saya masih haus deh Pak, haus informasi dari narasumber spesial kita kali ini. Okay. Nah,
Cuman mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, itu nggak datang langsung dari saya, tapi ada orang-orang spesial yang akan bertanya kepada Bapak. Ya, mungkin kita akan di sini akan lihat ke video ya Pak. Iya. Nah, kita akan mulai untuk lihat videonya. Mari kita lihat video. Pak Iwan, pertanyaan saya pertama adalah apa kira-kira yang menurut Pak Iwan sangat berkesan selama Pak Iwan menjalani tugas sebagai Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara sampai pada saat ini kemudian kan digabung tuh dua pusat itu. Itu pertanyaan pertama Pak Iwan. Yang kedua, saya kira Pak Iwan sudah banyak membangun yang cukup strategis ya di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara ini. Kira-kira harapannya ke depan pusat ini seperti apa kira-kira ya yang ingin Pak Iwan sampaikan kepada teman-teman yang ada di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara ini. Itu saja saya kira. Pertanyaannya dua itu Pak Iwan, silakan. Iya. Oke, wah ini Pak Kaban, terima kasih sudah mau memenuhi permintaan dari teman-teman di Puskaji AKN untuk mewawancara. Ya, ini luar biasa, ini surprise karena bos saya langsung Pak Kaban yang bertanya kesan-kesannya saya di Puskaji AKN. Ini luar biasa karena Puskaji AKN adalah dunia yang baru buat saya. Badan keahlian adalah dunia yang sangat baru dan ternyata saya masuk ke dunia yang baru ini kesannya amazing. Ini luar biasa, saya ada dikelilingi oleh orang-orang pintar ya. Saya dikelilingi orang-orang pintar dan akibatnya saya juga ikut menjadi pintar gitu. Jadi Pak Kaban terima kasih saya sudah sudah masuk ke ranahnya badan keahlian dan ini kesempatan yang sungguh luar biasa. Kesannya adalah sangat menakjubkan buat saya, kesannya sangat baik sekali buat saya. Dan pertanyaan kedua yang barusan dilontarkan oleh Pak Kaban, ke depan nanti akibat Puskaji AKN dengan PKI yang digabung ini, tentu saya berharap menjadi lebih maju dan menjadi lebih inspiratif, kemudian juga menjadi lebih informatif dan sesuai dengan amanat yang ada, bahwa kita adalah bagian atau supporting system dari Dewan. Saya berharap penggabungan ini dapat memberikan dapat memberikan sumbangsi yang besar yang membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dari badan keahlian yang dipimpin oleh Pak Kaban. Dan saya juga berharap ke depan nanti akibat dari penggabungan PKA dan PKKN ini bisa diperlihatkan kepada seluruh kalangan bahwa kita memiliki keahlian yang memang harus kita gunakan untuk mendukung dan mensupport parlemen Indonesia. Terima kasih Pak Kaban, pertanyaannya luar biasa dan saya agak terhenyak dengan pertanyaannya Pak Kaban. Iya. Ya. Baik Pak, tapi masih ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa kita lihat lagi videonya. Sekiranya ya, seandainya kemarin dari open bidding tiba-tiba Pak Justiawan nggak dipindah nih, tetap di PKAKP 3AKN ya nanti jadinya. Itu apa program Pak Justiawan ke depan? Terus kalau seandainya bisa memilih Pak Justiawan mau kemana nih? Mau ke Biro Umum lagi? Atau ada impian ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Itu aja sih Pak Justiawan. Terima kasih. Iya, saya jawab ya. Iya silakan Pak dijawab. Ini Bu Lydia ini Kepala Pusat, Ibu Dr. Lydia, Kepala Pusat PUU. Kebetulan beliau kawan saya, satu angkatan sama saya. Jadi apa yang ditanyakan Bu Lydia tadi, saya selaku ASN di Sekretariat Jenderal DPR RI di Badan Keahlian
tentu ditempatkan dan ditugas dimanapun saya dengan ikhlas akan menjalani dan akan melaksanakan. Jadi kalau ditanya mau kemana gitu, saya tergantung penugasan dari pimpinan Sekretariat Jenderal. Kalau saya dipindahkan lalu saya ditugaskan ke ini ke itu, saya akan terima dengan senang hati dan lapang dada dan juga dengan legowo, karena buat saya tour of duty adalah sesuatu hal yang biasa dan lumrah yang harus dijalani oleh aparatur sipil negara. Karena pada saat kita memasuki dunia aparatur sipil negara atau ASN, kita menandatangani satu surat yang menyatakan bersedia ditempatkan dimanapun. Jadi teman-teman ASN kalau dipindah ke sana kemari ya mbok ya terima aja lah gitu kan. Jangan protes, terima aja bahwa itu adalah tour of duty bagian dari tugas kita. Pertanyaan pertama tadi apa Mbak Vita? Kalau misalkan masih di PKKN apa yang akan dilakukan? Kalau mau pindah? Ya, kalau saya masih di PKKN ya tentu saya akan mengembangkan dari yang sudah saya kembangkan. Kita memang harus selalu dan senantiasa mengembangkan diri dan mengembangkan organisasi. Jadi kalau sudah merasa sudah segini, itu sebaiknya sih kita jangan pernah merasa puas dengan satu hasil karya. Kalau kita bisa berkarya untuk 10 hasil karya, kenapa kita harus merasa puas dengan hanya satu hasil karya? Kalau misalkan tidak di PKKN katanya mau kemana Pak, kata Bu Lydia? Bu Lydia pertanyaannya, Pak Iwan kalau nggak di PKKN mau kemana? Saya nggak mau minta, karena kalau minta nanti tidak dipenuhi kan akan mengecewakan. Misalnya saya kalau pindah Pak tolong saya dipindahin ke sini. Saya nggak mau, saya nggak mau gitu karena memang saya tidak meminta-minta gitu ya, karena tadi saya sudah sampaikan ASN ditempatkan dimanapun monggo aja nggak ada masalah gitu. Dan kalau tadi ada pertanyaannya apakah akan balik lagi ke biro umum, saya nggak mau, karena saya nggak pernah mau duduk di satu posisi untuk yang kedua kali. Karena apa? Semakin saya pindah sering maka portofolio diri saya ya dan harga jual saya semakin mahal gitu ya, harga jual ya, harga jual. Oke. Baik Pak, tapi masih ada satu lagi pertanyaan Pak, ini mungkin agak serius, kita coba lihat seperti apa videonya. Gimana Pak Iwan kabarnya? Sehat selalu ya, dan jangan lupa bahagia. Pak Iwan, kaitannya dengan podcast yang Pak Iwan bikin, yang kaitan dengan akuntabilitas ya, keuangan negara. Ada beberapa yang ingin saya tanyain ini. Mungkin nanti Pak Iwan bisa elaborasi dengan detail. Satu, misalnya, ini kan kita udah sama-sama tahu lah, banyak tahu bahwa dalam kayak pusat-pusat kajian gini, ya kan, kurangnya anggaran menjadi hal yang fenomena biasa gitu. Sehingga dalam melaksanakan program-program dan riset secara berkala jadi agak tersendat. Bagaimana menanggulanginya tuh Pak Iwan? Ya. Selain itu juga yang kedua misalnya tadi kan kurangnya anggaran, kurangnya tenaga ahli. Yang jelas kalau saya sih tenaga ahli kurang karena tadi kurangnya biaya untuk bayar itu, ya kan? Cuma kurang tenaga ahli bidang keuangan dan akuntansi untuk mengembangkan produk itu bagaimana tuh solusinya? Sehingga bisa tetap berjalan. Karena tadi udah kurang anggaran, kurang tenaga ahli di bidang keuangan dan akuntansi. Terus selain itu ada juga kemampuan yang terbatas dalam akses data ke instansi lain, ya kan? Untuk dengan data itu kan kita bisa melakukan analisisnya dan bagaimana mengantisipasi kesulitan-kesulitan tersebut, ya dalam mengakses data terutama, sehingga pihak instansi lain tersebut mau memberikan kepada lembaga kajian ini untuk dibikinkan analisisnya. Nah, yang terpenting memang saat ini setahu saya memang belum adanya aturan dan standar yang jelas dalam melakukan kajian dan penelitian dalam rangka menjaga independensi dan objektivitas lembaga pusat kajian tersebut. Nah, itu antisipasinya gimana sih? Nah, yang terakhir Pak Iwan. Kan Pak Iwan udah banyak bekerja nih
ya kan, udah banyak bekerja dalam melakukan pusat kajian. Nah, bagaimana sih ini? Ini saya terus terang nanya perasaan Pak Iwan ini, ya kan, karena kurangnya pengakuan dan dukungan yang cukup dari pemerintah terkait dengan produk yang Pak Iwan hasilkan atau tim pusat kajian yang Pak Iwan yang bikin itu, ya kan, hasil analisisnya kadang-kadang kurang mendapat dukungan, kurang mendapat pengakuan dari pemerintah. Padahal Pak Iwan sudah bekerja sedemikian rupa. Bagaimana tuh kira-kira? Perasaannya dulu bagaimana? Nah, terus bagaimana tetap untuk mengantisipasi agar pekerjaannya selalu siap apapun situasi kondisinya. Makasih Pak Iwan. Agak panjang ya Pak ya. Nanti bisa luar di-review. biasa Ya. nih kerja tim saya, apresiasi sekali ya teman-teman di Puskaji AKN khususnya tim sosmed yang bisa meminta Kajati, Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta, Pak Reda ini teman saya sekolah ya, teman PIM saya, PIM 1 saya, kalian bisa wawancara ini tumben dia mau gitu kan. Dan pertanyaannya banyak lagi gitu, banyak Pak Kajati ini bahaya Pak Kajati. Tapi benang merahnya adalah yang saya tangkap dari sekian banyak pertanyaan Pak Kajati tadi bahwa ya kadang-kadang kita bekerja tidak melulu karena dukungan anggaran, kreativitas kita, ya keinginan kita untuk maju, ya lalu juga kemauan dan kalau ditanya dari mana orang-orang yang memiliki kemampuan, ini kebetulan sekali Pak Kajati dan Sobat AKN dimanapun berada, kalau kita bekerja dikelilingi dengan orang-orang yang mumpuni, dengan orang-orang yang paham akan bidang pekerjaannya, maka semua pekerjaannya akan bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Lalu kemudian tadi Pak Reda menyampaikan dengan kurangnya dukungan anggaran, lalu dengan kurangnya perhatian terhadap kajian kita, pengakuan terhadap kajian, saya rasa tidak kurang juga. Karena apa? Bentuk kajian kita ini digunakan oleh anggota dewan, ya diminta oleh AKD bahwa kita mengkaji A, mengkaji B dan lain sebagainya. Tetapi apa yang disampaikan Pak Kajati tadi, Pak Reda, itu adalah buat saya adalah bentuk dukungan. Terima kasih Pak Kajati sudah didukung untuk kemajuan PKAKN. Ya, salam kompak, salam sehat, dan kita sama-sama. Banyak kesamaan antara saya dengan Pak Kajati. Saya nggak usah sebutkan samanya di mana ya. Iya, gitu. iya, Kalian Pak. bisa melihat sendiri lah sama. Dari yang terlihat dulu Pak. Iya. Baik Pak, tadi kan memang sedikit sudah disinggung dari pertanyaannya Pak Kaban ya Pak. Saya mau sedikit flashback. Kalau misalkan saya ingat kembali ketika Bapak baru pertama kali datang ke PKKN, itu Bapak menyatakan bahwa mungkin Puskaji AKN ini bukan tempat yang saya inginkan. Nah setelah 1 tahun kita melalui banyak hal yang bersama-sama itu Pak, apakah perasaannya dan pandangannya itu masih sama seperti 1 tahun lalu? Saya ingat waktu kita pertama kali diperkenalkan. Kalau dengan Vita saya kenal sudah lama ya. Sebelum saya masuk ke sini, tapi dengan teman-teman yang lain mungkin saya baru tahu. Pada saat itu Pak Kaban memperkenalkan saya, sekalian acara kita kalau nggak salah perkenalan dan serah terima. Saya sampaikan di situ, ini bahasa saya, mohon maaf ya, ini bahasa saya. Saya nggak tahu ini binatang apa yang saya masukin, itu kalimat saya. Karena memang saya bukan orang yang bekerja di belakang meja. Menurut saya pada saat itu menjadi Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara adalah menjadi orang yang duduk di belakang meja dengan puluhan buku, dengan puluhan kajian. Ya. Tadinya pandangan saya seperti itu, tetapi setelah kurang lebih 1 tahun saya ikuti, saya jalani, wah ini enak juga gitu. Ternyata santai juga dibanding dengan tempat saya sebelumnya. Maka di Puskaji AKN adalah tempat bagi kita untuk merefresh kemampuan berpikir, merefresh semuanya lah gitu. Jadi kalau nanti saya keluar dari Puskaji AKN, maka saya insya Allah sudah fresh ya, sudah fresh seperti bayi yang lahir kembali. Lahir kembali. Gitu.
Mungkin tadi ya Pak, pengalaman Bapak, pandangan Bapak, perasaan Bapak itu tidak terlepas dari apa yang terjadi di dalam sini. Mungkin ada kerandoman apa sih Pak yang Bapak temui terkait dengan staf, mungkin tingkah konyolnya, mungkin juga lucunya, mungkin hal-hal yang membagongkan gitu kata teman-teman. Boleh diceritakan sedikit Pak? Iya. Ini hal yang membagongkan. Ini bahasanya bahasa gaul ya. Hal yang membagongkan. Ya, saya beberapa kali juga dalam kesempatan pertemuan kita, saya selalu sampaikan bahwa ini teman-teman Puskaji AK ini gilanya luar biasa nih. Ternyata di balik kecerdasannya, kemampuan berpikirnya yang baik, ternyata kalian gila juga gitu. Gila dan dahsyat juga gilanya gitu. Ternyata sungguh luar biasa dan saya enjoy nikmatin itu. Saya kalau berada di lingkungan orang gila ya saya menjadi gila. Kalau berada di lingkungan orang pintar saya menjadi pintar. Jadi itulah kondisi yang real dan kalau tadi Mbak Vita tanya gimana Pak, luar biasa. Sama seperti dengan jawaban saya pada pertanyaan Pak Kaban, ini amazing, luar biasa ya. Berada di antara kalian ini adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup dan karir saya gitu. Jadi saya nggak tahu ke depannya seperti apa, tapi saat ini saya sangat enjoy. Kalian bisa diajak gila ya, dan juga bisa menerima kalau saya lagi marah-marah. Saya kan temperamental gitu kan, gitu aja. Iya Pak. Jadi kalau misalkan kita lihat ke Puskaji AKN sendiri, ini kan proporsi antara PNS mungkin dan juga TSP, lebih banyak TSP ya Pak ya. Dan sebenarnya seperti apa pandangan Bapak sendiri terkait dengan TSP di Puskaji AKN ini? Apakah benar TSP ini seperti tanda kutip mungkin pekerja kelas 2? Bagaimana pandangan Bapak terhadap itu? Saya sangat tidak setuju kalau ada yang menyatakan bahwa tenaga sistem pendukung Sekretariat Jenderal atau dulu namanya PPNPN ya atau sebelumnya adalah tenaga honorer adalah pekerja kelas 2. Saya sangat nggak setuju ya. Saya juga awal masuk ke sini saya bilang kalian itu sama. Yang membedakan adalah bahwa yang ASN punya NIP ya, kemudian juga punya pensiun. Kalau teman-teman TSP ini nggak punya ya, ada nomor pegawai tapi tidak memiliki pensiun. Dari bentuk tanggung jawab dan kewenangannya sama. Jadi tidak ada perbedaan gitu. Saya nggak suka kalau dibeda-bedakan. Ya kalau dibeda-bedakan TSP begini, ini begini. Tetapi kalau di tengah perjalanan ya ada sedikit membedakan itu bisa dimaklumi ya. Itu bisa dimaklumi ya. Artinya saya memberikan porsi beban yang lebih kepada ASN itu oke-oke aja gitu ya. Tapi secara umum ya tidak ada perbedaan antara TSP dan ASN. Ini di lingkungan PKKN karena kalian semua anak-anak saya gitu. Saya nggak boleh membedakan anak saya nomor 1, nomor 2, nomor 3 nggak ada. Kalian semua sama anak saya dan saya menghormati, saya sungguh mengapresiasi kinerja dari teman-teman di PKKN. Jadi sangat tidak setuju dengan tadi anggapan yang tadi disebutkan ya Pak. Nah, Pak Kapus sendiri kan sering kali memberikan quotes kepada teman-teman di Puskaji AKN. Di setiap pembukaan podcast bahkan sering kali tersisip ya Pak beberapa quotes. Mungkin ada quotes yang paling Bapak sukai sebagai falsafah kehidupan Bapak? Saya paling suka melontarkan apa yang disampaikan Buya Hamka ya. Kalau kerja hanya sekedar bekerja, maka babi di hutan juga bekerja. Jadi saya mau, kenapa? Saya tangkap pesan yang disampaikan oleh almarhum Buya Hamka itu adalah kita kalau kerja serius gitu. Kalau kerja serius hasilnya baik, kalau kita cuma sekedar, katakan gini, kita ngepel lantai. Kalau ngepel lantai masih basah, ya nggak kering, akibatnya orang lewat bisa kepleset. Mbok ya kalau kita ngepel lantai, itu sampai kering, sampai tidak ada bercak atau noda air. Kalau cuma sekedar begitu, maka itu tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Buya Hamka. Kalau lu cuma kerja, ya babi di hutan juga kerja, kerak di hutan juga kerja. Jadi kerja itu harus maksimal, maksimal outputnya, maksimal caranya, dan juga maksimal keinginan untuk mengerjakan itu. Gitu. Iya. Itu yang paling sering. Ya, alhamdulillah mungkin teman-teman juga sudah memahami dan hafal sepertinya Pak ya. Iya. Baik Pak, mungkin kita akan break di sesi kedua kali ini dan selanjutnya mungkin kita ada segmen yang baru karena ini edisi podcast Melintas Sakura yang spesial. Nah, kalau misalkan Sobat AKN penasaran, keep watching. Melintas Sakura.
Halo Sobat AKN, kembali lagi kita ke segmen ketiga kali ini. Nah Pak, jadi di segmen yang baru ini namanya gosip atau fakta. Oke. Jadi nanti mekanismenya saya akan melemparkan satu pernyataan. Nanti Bapak bisa memilih apakah ini gosip. Atau fakta. Oke. Kalau memang diperlukan, Bapak bisa memberikan klarifikasi. Ya. Karena memang pertanyaannya agak gimana gitu ya. Jadi sudah siap Pak? Langsung? Oke. Ya. Gosip atau fakta? Pertama ya Pak. Bapak malas hadir rapat pimpinan. Gosip atau fakta? Fakta. Fakta. Ya. Gosip atau fakta, Bapak pernah banting komputer seharga puluhan juta. Fakta. Fakta. WA Bapak on 36 jam, gosip atau fakta? Fakta. Bapak jarang mengikuti kegiatan FGD atau diskusi, gosip atau fakta? Fakta. Bapak lebih suka nyindir orang lewat sosmed dibandingkan ngomong langsung ke yang bersangkutan, gosip atau fakta? Fakta dan gosip. Fakta dan gosip, Dua-duanya. gimana tuh Pak? Dua-duanya, karena kadang-kadang saya untuk mengingatkan orang, saya punya cara sendiri. Iya. Gitu. Kadang-kadang ya lewat dengan berbagai cara yang saya anggap ini lebih tepat dan itu tidak lebih tepat. Oke. Gosip atau fakta, Bapak pernah kolaps pas lagi liputan atau tugas lapangan? Fakta, itu terjadi 16 tahun lalu. Saya masih jadi fotografer di pemberitaan, saya kolaps dan walhasil 11 hari di rumah sakit di Bandung pada saat itu. Iya Pak. Gosip atau fakta, Bapak lebih nervous pas bawain podcast bareng Bu Rika daripada bareng Bu Kade? Saya nggak nervous dua-duanya. Nggak Nervous dua-duanya. Santai aja, relax aja. Gosip berarti itu. Gosip atau fakta, Bapak lagi program diet? Fakta. Tapi masih begini aja. Mungkin secara angka ada perubahan Pak. Iya. Iya. Gosip atau fakta, Bapak lebih cinta kantor dibandingkan rumah? Fakta. Fakta? Ya, Benar fakta. Pak? Ya, saya lebih sering di kantor. Gosip atau fakta, Bapak menyukai wisata kuliner? Fakta. Fakta. Ya. Oke. Gosip atau fakta, Bapak penggemar musik dangdut? Ini saya terhenyak nih dengan pernyataannya. Pertanyaannya atau pernyataannya itu gosip itu. Gosip. Fakta juga nggak apa-apa kok Pak. Kamu suka dangdut ya? Bisa menikmati. Oh, ya, oke. Bapak selalu datang ke kantor sebelum ayam berkokok, gosip atau fakta? Fakta. Fakta ya Pak. Kadang lebih pagi daripada kami-kami mungkin ya Pak ya. Ayam belum bangun saya udah di kantor. Baik Pak. Bapak orang yang ngide nempatin kandang ayam di DPR itu gosip atau fakta? Gosip. Oh gosip. Oh bukan ternyata. Bukan saya itu. Itu di biro teman saya itu. Tuh oke. Di bawah kepemimpinan Bapak, Puskaji AKN dapat penghargaan IKPA selama 3 kali berturut-turut, gosip atau fakta? Fakta. 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 Berkat dukungan teman-teman. Luar biasa PPK-nya Bapak. Bapak lebih suka stafnya fokus di sosmed daripada menganalisis gosip atau fakta? Gosip. Gosip. Faktanya Pak? Faktanya saya tetap berpedoman bahwa tugas teman-teman itu adalah melakukan kajian gitu. Tapi harus beriringan juga dengan kegiatan sosmed. Ya. Bapak lebih suka warna gonjreng dibandingkan warna gelap, gosip atau fakta? Gosip. Gosip. Jadi? Saya lebih suka warna gelap karena dengan saya menggunakan pakaian gelap, saya terlihat lebih kurus. Oh gitu. Kalau misalkan kita kostumnya suka pakai warna terang gitu Pak? Kadang-kadang saya sesuaikan dengan kondisi. Oke. Gosip atau fakta, Bapak lebih sering menghabiskan waktu dengan ajudan Bapak daripada istri? Fakta. Fakta ya Pak. Fakta. Saya lebih banyak dengan Ardi ya daripada dengan keluarga. Ya. Gosip atau fakta, Bapak mendukung adanya hubungan asmara dalam satu unit kerja? Itu tidak bisa dihindari sebenarnya karena hubungan manusia ini kan sulit diikuti gitu. Tapi kalau toh ada seperti itu ya, ada itu fakta, tetapi saya berharap jangan sampai mengganggu kinerja. Itu aja ya. Gosip atau fakta, Bapak katanya nggak betah di Puskaji AKN dan mau segera pindah? Fakta. Fakta? Ya. Jadi nggak usah diklarifikasi nih? Nggak usah diklarifikasi. Karena tadi di segmen yang sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa ini bukan dunia saya gitu. Bukan dunia saya. Baik Pak.
Mungkin ini terakhir Pak, gosip atau fakta, Bapak cukup keras kepada staf, tapi sebenarnya Bapak sayang banget sama mereka. Fakta. Ya, saya demikian sayangnya dengan staf saya. Gitu ya, sayang banget gitu ya. Kalau nanti saya dipindah mungkin saya sedih juga, kehilangan juga gitu. Baik Pak, mungkin itu terakhir dari segmen kita kali ini. Nggak kerasa banget ya Pak, kita sudah sampai di akhir segmen bincang-bincang kita. Gimana Pak, seru nggak? Seru banget dan banyak kejutan-kejutan menarik. Saya nggak tahu ini tim kreatifnya luar biasa nih gitu ya. Saya rasa sukses terus lah untuk teman-teman di Puskaji AKN dan terutama di Melintas Sakura. Saya bangga saya berada di antara kalian. Terima kasih banyak Pak Kapus, saya sampaikan Sobat AKN, mungkin kita nggak tahu ya nextnya akankah masih ada Melintas Sakura atau akankah Melintas Sakura ini hadir dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Nah, tapi sebelum kita menutup podcast Pak, dengan host yang berbeda juga mungkin. Dengan host yang berbeda. Mungkin selain saya juga Pak. kita biasa ya Pak, seperti sebelum kita menutup podcast kita kali ini, kita akan jargon terlebih dahulu. Saya akan sebutkan Puskaji AKN. Anytime, anywhere, support the parliament. Baik, terima kasih Sobat AKN. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen seluruh platform sosial media kita. Sampai jumpa di episode Melintas Sakura selanjutnya. Dadah.